alhamdulillah ada 45 syahid dari keluarga saya. 30 yang sudah ketahuan mereka sudah syahid, dan ada masih 15 di bawah ledakan sampai saat ini. Karena kejadian kemarin atau akumulasi? Kejadian kemarin itu 45 syahid di sekali waktu, sekali ledakan. Tanggal 26 Oktober. Iya, 26 Oktober. Tanggal 26 itu saya mendengar itu anak-anak yang saya gendong, anak-anak yang hafal Al-Quran di sana itu sudah syahid beberapa gitu. Jadi saya ingat itu di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Episode kali ini akan gue buka dengan membaca salah satu paragraf Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hari ini, gue kedatangan seorang narasumber yang merupakan influencer dan juga penyanyi. Di mana beliau itu berasal dari Gaza yang tinggal kurang lebih 20 tahun di sana. Nah, Erjal juga punya segmen sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas sejarah untuk para milenial dan juga Gen Z. Assalamualaikum Bang Oday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau datang dan bercerita di RJ5. Ya, saya juga berterima kasih yang mengundang saya di sini. Jadi total di Indonesia udah berapa tahun? Di Indonesia sudah alhamdulillah sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya? Mau 5 tahun. Mau 5 tahun ya? 3 bulan lagi. Berarti 20 tahun lamanya di Gaza? Ya, alhamdulillah saya lahir memang di Gaza dan tumbuh di sana, keluarga saya di sana, teman-teman, masa kecil saya semuanya di Gaza. Profesi penyanyi ya? Iya, alhamdulillah. Penyanyi dan membaca Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah. Dan kemarin, mohon maaf, saya sempat melihat bahwa gejolak politik yang belakangan terjadi itu menyebabkan Bang Oday ini kehilangan beberapa keluarga ya? Iya, alhamdulillah sudah sekitar 45 orang dari keluarga besar saya sudah Allah Azza wa Jalla ambil, dan itu sekitar rumah saya semua, dekat banget dari rumah saya. Ya alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla terima mereka syahid-syahid di surga insyaallah ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum video kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk teman-teman kita yang sedang berjuang, semoga diberi kekuatan di Gaza. Berdoa. Amin. Mulai. Allahumma tsabbit aqdamal murabitin wal mujahidin fi Filastin. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, hari ini gue juga kedatangan Kak Ida, istri dari Bang Oday, asal Jember nih, yang memang sudah menikah kurang lebih sekitar 2 tahun. Halo Kak Ida.
Terima kasih udah datang dan bercerita di RJL ya. Bang Odai, mungkin boleh langsung diceritakan nih, sebetulnya kehidupan di Gaza itu seperti apa sih waktu Bang Odai kecil ya? Kalau saya ingat itu mulai dari 3 tahun sepertinya kalau ya. Jadi saya memang sudah terlahir di Gaza dan di Gaza ya. Dan alhamdulillah 3 tahun sudah atau 4 tahun ya 3-4 tahun sudah mulai belajar Al-Quran Karim oleh orang tua saya yang ngajarin saya gitu. Dan sampai umur 6 masuk ibtidaiyah, alhamdulillah saya sering ikut lomba-lomba karena punya suara bagus, jadi sering diajak sama guru saya di sekolah gitu, ikut acara-acara sekolah. Dan sudah biasa mendengar ledakan di sana, jadi sudah terlatih gitu, sudah biasa mendengar hal-hal yang seperti itu karena memang tempatnya itu kompleks ya. Alhamdulillah umur sekitar 11 tahun atau 12 tahun masuk ke sekolah i'dadiyah, dan di sekolah i'dadiyah saya mengalami perang besar juga 2011 ya. Dan itu nama sekolah saya sampai saat ini saya hafal namanya Syekh Jabar, dan bagian dari sekolah ini sudah kena ledakan kemarin juga. Habis itu masuk ke kuliah Islamic University Gaza, dan kuliah saya ini Masya Allah kuliah terbaik di ilmunya juga yang terbaik, dan tempatnya juga yang paling bagus, tapi ya sekarang sudah hancur, sudah nggak ada lagi universitas saya, semua kenangan saya. Dan sangat sedih ya melihat videonya itu, Masya Allah gitu. Ini tempat yang saya belajar 5 tahun di sana gitu, semua kelas-kelas, bahkan ada guru-guru saya, dosen yang sudah menjadi syahid, ada Allahyarham Taisir Ibrahim dan Dr. Taisir Ibrahim dan Dr. Salim Abu Mkhadda. Mereka ulama besar di sana, ulama fikih dan syariah, sudah menjadi syahid di perang ini. Dan ya ini masa kecil saya di sana, jadi saya nggak bisa lupa masa kecil saya yang di sana, dan jiwa saya itu ada di sana, khususnya saat ini ya, yang keluarga saya dan semua teman-teman saya mengalami perang ini gitu. Saya hanya bisa doakan, dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap juga saya insya Allah meninggal di dalam keadaan syahid di sana insya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya juga sempat mendengar ya, katanya ada keluarga dari Bang Odai ini yang meninggal dunia ya. Iya. Saya kemarin setelah beberapa hari tidak bisa komunikasi yang benar sama keluarga saya yang ada di sana, orang tua saya, membaca di berita, saya lagi ikut live 24 jam gitu di Al Jazeera tentang kondisi di sana, dan melihat ada berita bahwa ada ledakan di kota Khan Yunis dan di daerah Hayil Amal. Hayil Amal itu area saya di sana. Jadi saya Allah deg-degan gitu, stres banget gitu, memikirkan keluarga saya, ada rumah yang kena itu ledakan, dan jadi saya cari informasi, WA nggak bisa, dan telepon juga tidak ada sinyal, semua terputus, sampai saya telepon teman-teman yang jauh di sana gitu. Ya Allah, hampir 2 jam benar-benar stres banget gitu. Ini mau berita yang bisa menyenangkan hati saya gitu. Dan kenapa saya ada feeling juga bahwa itu ledakan dekat rumah saya, karena ya itu nama area Hayil Amal, dan itu jarang ada di area itu dekat rumah saya, jarang ada itu, jarang ada ledakan. Jadi alhamdulillah, kenapa saya ucapkan alhamdulillah padahal itu musibah gitu, karena kita harus menerima semua berita yang mau buruk atau baik dengan rasa ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan
ucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya dapat berita dari teman yang jauh bilang bahwa rumah pamanmu Oda itu sudah diledakkan gitu. Banyak ada korban gitu. Tapi belum tahu dari mana gitu. Ya Allah, saya semakin panas juga, nggak bisa hubungi keluarga, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi setelah 3 jam, sekitar 3 jam, jam 12 malam, sudah baru bisa komunikasi dengan paman satu lagi gitu. Dia bilang bahwa itu kena pamanmu yang satu lagi dan keluargamu masih selamat, alhamdulillah. Cuman ada adik saya namanya Abdullah, dia terluka dan pas ledakan dia masih ada di rumah yang di sana gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan dia terluka. Dan kita alhamdulillah ada 45 syahid dari keluarga saya. 30 yang sudah ketahuan mereka sudah syahid dan ada masih 15 di bawah ledakan sampai saat ini. Karena kejadian kemarin Iya. atau akumulasi? Kejadian kemarin itu 45 syahid di sekali waktu, sekali ledakan. Tanggal 26 Oktober. Iya, 26 Oktober. Sebelumnya ada syahid-syahid juga, tapi masih dari keluarga besar saya gitu, dan areanya jauh dari area rumah saya gitu. Kalau waktu Bang Ode masih kecil pun juga udah terbiasa gitu. Jadi terbiasa karena memang lahir di sana. Ada anak dari tantenya juga udah syahid gitu pas usia 3 tahun ya Bang. Iya, ada keluarga besar saya itu Al-Akhras. Alhamdulillah mereka ada di kota Rafah, kota Khan Yunis, beberapa kota di Gaza ya. Dan dari masa kecil saya itu sudah sering mendengar anak tanteku ada namanya Iyad Al-Akhras. Beliau sudah menjadi syahid 2003 gitu. Saya masih anak 5 tahun ya. 2006 juga ada anak tanteku namanya Jabir Al-Akhras. Beliau pahlawan, masya Allah, melawan kebatilan dan menjadi syahid. Jadi kita sudah terbiasa mendengar sekitar kita ada banyak syahid, banyak korban. Ya alhamdulillah, akhirnya kuat. Sekarang kalau mendengar berita seperti itu ya udah semakin ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pamannya Jabir Al-Akhras, kalau kita di Indonesia itu dikenal sebagai pahlawan karena beliau itu melawan yang menjajah saat bertemu gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi mohon maaf nih, jadi karena ledakan kemarin itu rumah Bang Ode hancur semua? Ya, bukan rumah orang tua saya, tapi rumah-rumah sekitar ya, punya paman-paman saya, tante saya, anak dan cucu tante saya, semuanya ada di situ, keluarga besar. Menyebabkan puluhan meninggal langsung. Iya, karena di sana itu di Gaza kota saya, tempatnya padat banget, 2 juta jumlah orang yang duduk di sana. Jadi rumah di sana kalau dibangun tidak ada jarak. Jadi misalkan satu yang turun aja, satu peledakannya itu menghancurkan beberapa rumah, bukan hanya ya memang targetnya 1, tetapi yang ikut itu 7 atau 8 gitu, karena memang padat dan itunya besar banget, bukan misalkan yang kecil gitu sesuai, enggak, itu untuk beberapa rumah sekalian gitu. Makanya jumlah syahid itu terlalu banyak. Dan sampai saat ini itu sekitar 10.000 syahid di Gaza itu di dalam waktu 25 hari, dan itu rata-rata anak kecil semuanya, 50% lebih itu dari 10.000 ini sekitar 50% anak kecil dan 2.000 perempuan, ibu-ibu semuanya, dan yang sisa itu orang tua juga gitu. Jadi kondisinya sekarang sangat parah. Sudah sekitar 50.000 rumah yang sudah diledakkan. Berarti itu ada 50.000 keluarga yang sekarang sudah tidak punya tempat, tidak punya rumah lagi gitu. Dan mereka biasanya sekarang mengungsi ke
sekolah dan rumah sakit di Gaza di sana. Ya, kita doakan ya, semoga Amin. mereka diberi kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang Oday, pernah lihat langsung nggak sih yang di depan mata gitu kejadian tragedi yang ada di sana? Ya, sering. Ada satu momen yang saya tidak mungkin lupa, yaitu 2008 umur saya masih 11 tahun. Saat itu saya di madrasah ibtidaiyah kelas 6. Waktu itu siang, jam 12 kalau tidak salah. Saya turun dari tangga, sudah selesai sekolah gitu. Kita turun sama anak-anak semuanya, sama guru kita juga. Lagi sudah selesai mau pulang ke rumah gitu. Lagi turun di tangga, tiba-tiba dengar itu besar banget, sampai kayak gempa gitu. Sekolahnya bergerak gitu. Dan ada kaca jendela yang sudah hancur gitu. Dan kita ini lagi pas turun dari tangga, semua anak sudah berantakan semuanya, sudah ribut gitu. Ya Allah, dan banyak debu-debu gitu. Ini apa semua sudah lagi. Suara gelegar itu sampai ke telinga tuh. Iya, besar banget ya Allah, kayak gempa gitu. Dan habis itu kita buyar semuanya. Saya itu sama beberapa teman saya, kita masih anak kecil. Kita lari ke tempat yang meledakkan, yaitu tempat polisi. Tempat polisi di sana, dan luar biasa kalau saya ingat, itu pertama kali saya melihat syahid-syahid di depan mata saya gitu. Saya melihat kaki yang sudah terpotong. Itu dekat 500 meter jaraknya antara sekolah dan tempat polisi itu, di dekat laut Khan Yunis. Kita lari ke tempat melihat polisi itu di jalan, ada yang kakinya sudah terpotong, ada yang kepalanya banyak syahid gitu. Berarti tujuannya untuk polisi saat itu? Iya, dan itu tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, dan kita sudah tahu bahwa orang Wahyudi itu berkhianat. Tidak kasih warning, tidak kasih berita, tidak kasih kabar, langsung tiba-tiba diledakkan semuanya, habis gitu. Dan saat itu sekitar kalau tidak salah 4.000 korban selama 1 bulan gitu. Perang 2008 itu di seluruh Gaza gitu. Ada kejadian lain yang dialami sama Bang Oday secara langsung? Banyak. Ada teman saya, kita di 2014. Jadi Mas itu 15 tahun yang akhir ini ada 5 perang yang besar terjadi. 2008, 2011, 2014, dan 2021, dan perang ini 23. Dan yang paling besar, yang paling parah saat ini sekarang. Di 2008 saya masih selamat dan keluarga saya selamat. 2011 juga selamat, dan itu perangnya pendek, cuman 10 hari. Perang 2014 itu 55 hari, panjang banget. Dan saya ingat banget saat itu ada teman saya namanya Sa'dul Hajj. Dia teman dekat sama saya, dan rumahnya juga dekat sama saya, 500 meter jaraknya. Dia sangat pintar, sangat cerdas. Kita satu kelas ya, dan Masya Allah dia hafiz Al-Quran, suaranya bagus. Dia juga bisa ceramah, padahal dia masih anak kecil gitu. Sering diajak sama masjid saya gitu. Dia tiba-tiba di rumahnya sama 11 orang, sama orang tua, sama saudara-saudari semuanya. Kecuali ada kakaknya, dia masih di luar rumah. Tiba-tiba dihancurkan, diledakkan rumahnya. Dia masih ada di rumah, sudah hapus rumahnya, dan sudah menjadi syahid sama orang tuanya. Dan itu saya sangat sedih saat itu, karena saat meledakkan itu saya lari ke rumahnya, melihat ya nggak ada tubuh gitu.
mereka dikumpulin daging-dagingnya, tulangnya dikumpulin di satu gresik, satu plastik, itu dikuburkan gitu. Itu sangat menyedihkan dan sangat melukai hati. Dan sudah nggak ada saat lagi gitu di hidup saya, di teman saya yang biasanya dia teman dekat sama saya, dia sangat ke rumah saya gitu, kita bertemu di masjid, hafalan Al-Quran bersama, keluar bersama, di sekolah juga bersama. Tiba-tiba sudah nggak ada lagi sama saudaranya. Sampai saat ini saya nggak bisa lupa gitu. Dan foto saya sama dia saya masih simpan sampai saat ini. Allah yarham, Allah. Dan alhamdulillah kakaknya sudah dia bisa menikah dan bikin keturunan lagi, alhamdulillah. Jadi semua keluarga itu udah habis kecuali satu aja. Dan itu yang terjadi saat ini. Sekitar 500 keluarga, Mas, yang sudah dihapuskan, sudah nggak ada namanya lagi di KTP, sudah dihapuskan. Jadi mereka nggak punya keturunan, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, sudah terhapus gitu. Jadi teringat ketika Bang Ode cerita sahabatnya, saya memang nggak lahir di Gaza, nggak, tapi saya pernah menginjakan kaki di sana. Saya menggendong anak-anak kecil di sana. Saya suka dengan anak-anak, mengumpulkan anak-anak di sana. Terus kita juga punya rumah tahfiz. Ada di Gaza sana 130 anak. Saking terharunya ya, Kak Ida ya. Iya, makanya saya bisa ngerasain ketika Bang Odai bercerita masa kecilnya, terus kehilangan sahabat, kehilangan teman main, kehilangan keluarga. Saya bisa ngerasain bagaimana pedihnya, apalagi melihat kejadian di mana ledakan-ledakan itu, terus melihat tubuh yang sudah berpisah ya dari raganya. Saya aja yang 2 minggu di Gaza, 2 minggu di Gaza itu aja sudah sangat sakit ketika saya mendengar tanggal 26 Oktober ada beberapa syahid dari anak-anak dan ibu-ibu yang saya udah kenal gitu. Istri saya kemarin kita ke Gaza ya, dan banyak anak kecil dan sama ibunya yang ke rumah kita untuk salim sama gitu. Sangat senang gitu sama anak-anak kecil di sana, sambil videoin juga. Ada beberapa anak yang memang tetangga kita sudah menjadi syahid sama ibunya kemarin itu 3 hari. Tanggal 26 Oktober itu, Mas. Iya. Yang ledakan besar. Kak Ida dapat infonya gimana mengenai hal ini? Setelah kan Al Jazeera itu 24 jam. Jadi Bang Ode itu live terus sampai nggak tidur. Apalagi terdengar ada ledakan di daerah Khan Yunis itu, langsung nggak bisa tidur. Langsung hubungi keluarga nggak bisa dihubungin. Dan Khan Yunis di mana itu ledakannya gitu. Dan qadarullah ledakannya ya di area keluarga besar kita. Dan itu selisihnya cuma 50 meter dari ledakan rumah kita, dan itu sekitarnya itu juga keluarga besar kita, Lahras semuanya gitu. Dan di situ akhirnya kami mendapatkan kabar besoknya, karena kan itu masih ada di reruntuhan juga. Jadi ya itu ada anak sama ibunya, dan ini keponakan Bang Ode juga dan yang saya gendong juga, dan saya juga kenal sama ibunya, dan anak itu setiap hari juga ke rumah saat saya di sana. Saya memang nggak lahir di sana, tapi rasa ini sudah ada sebelum saya menikah dengan Bang Odai. Setelah menikah dengan Bang Odai semakin dalam, karena saya pergi ke sana dan sudah kenal, sudah melihat bagaimana wajah-wajah anak-anak sana juga gitu. Dan itu ada 7 anak yang kita ketahui sudah syahid, dan itu beberapa juga syahidnya juga sama ibu-ibunya. Jadi saya teringat itu ketika Bang Ode menceritakan tentang sahabatnya, jadi memang terluka sekali gitu.
Ya ini betapa mengharukannya guys ya, dimana memang mungkin kalau di kita sekarang gitu ya, kita tuh kalau tidur bangun suka kesiangan segala macem ya, tapi kan kalau di Gaza itu lagi tidur tiba-tiba ada suara ledakan ya, dar gitu, dan kita bisa langsung wafat pada saat itu juga ya. Iya. Jadi ini luar biasa banget hari ini cerita yang dikisahkan oleh Bang Oda ya, dan juga istri ya. Bang Oda penyanyi menciptakan lagu mengenai hal ini. Iya, saya bikin lagu tapi bahasa Arab tentang hak kita sebagai rakyat ini untuk kembali ke tanah yang dijajah oleh ya. Jadi saya bikin lagu Rajain lik Rajain. Boleh dinyanyiin dikit Bang Oda? Ya, baik. راجعين لك راجعين يا بلادنا راجعين بنروح عيل صغيري وبنرجع ملايين راجعين لك راجعين راجعين لا ما نسينا صورة بحرك والمينا عالمركب والسفينة بنغني لك راجعين راجعين لا ما نسينا صورة بحرك والمينا عالمركب والسفينة بنغني لك راجعين. Luar biasa ya, cengkoknya ada dangdut-dangdut dikit ya. Jadi itu lagu artinya rajain kita kembali itu kepada ya. Dan rajain laman sina berruh ail صغير بنرجع malin, kita keluarga yang kecil tapi insya Allah kembali keluarga yang besar gitu. Amin, amin. Sebenarnya kalau menurut Bang Ode apa yang sedang terjadi sih, khususnya di minggu-minggu ini gitu? Kalau saya bilang sekarang yang terjadi itu perang besar antara hak dan batil, antara baik dan buruk kalau bahasa saya gitu. Kenapa? Karena sekarang waktu yang sangat sensitif yang berhubungan tentang kehancuran masjid kita, masjid tercinta, Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, yang mana kaum Wahyudi itu punya rencana untuk menghancurkan Al-Masjid Al-Aqsa, masjid kita tercinta dan kita sebelum ngomong Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak harus tahu sebagai umat Islam bahwa Al-Masjid Al-Aqsa itu merupakan akidah kita, bagian dari akidah, dari keimanan, dari Islam kita. Ayah dari Al-Quran Karim. Di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwa as-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta, dari Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Kemudian dari Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Mungkin banyak orang, bahkan umat Islam bertanya, kok dari Masjid Haram jauh ke Masjid Aqsa, terus Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu.
Allah Azza wa Jal bisa melakukan apapun di waktu yang cepat banget gitu, dari Al-Masjid Al-Haram ke Sidratul Muntaha langsung kan. Allah Azza wa Jal tinggal kun fayakun, langsung jadi gitu. Tapi Allah Azza wa Jal kirimkan Muhammad SAW, Nabi kita ke Al-Masjid Al-Aqsa, transit dulu gitu, transit ke. Kenapa? Itu harus kita jangan cuma baca saja gitu, tidak mengerti artinya, kita harus mengerti artinya. Ya ada hikmah sebenarnya, hikmahnya besar dan banyak. Tapi yang saya bisa sampaikan bahwa salah satu hikmah dari Rasulullah SAW menuju ke Masjidil Aqsa, bahwa itu berpesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman kepada saya, ini Al-Masjidil Aqsa bagian dari akidah kalian. Dan ini Al-Masjidil Aqsa sangat penting, sangat suci, sangat berkah. Jadi kita ini, bagaimana kita mencintai Al-Masjidil Haram di Makkah, bagaimana kita berusaha untuk melindungi Al-Masjidil Haram, menjaga umrah, bahkan ada yang menabung selama 30 tahun. Itu kita harus melakukan rasa ini sama terhadap Al-Masjidil Aqsa Mubarak. Karena Al-Masjidil Aqsa dan Al-Masjidil Haram itu adalah saudara. Allah Azza wa Jalla berfirman, min dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa itu Allah sebut di satu ayat, satu surat Al-Isra, ayat pertama, satu garis, dan antaranya cuma satu kata, yaitu ila, ke. Jadi itu sangat ada hikmah Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Masjidil Aqsa kiblat umat Islam yang pertama. Sebelum Rasulullah berhadap ke Al-Masjidil Haram, ada kiblat al-muslimin, kaum muslimin ke Al-Masjidil Aqsa selama 16 bulan gitu. Al-Masjidil Aqsa juga harus kita tahu bahwa bukan memiliki umat saja, bukan memiliki rakyat memiliki rakyat Arab karena memang di Timur Tengah, tidak. Al-Masjidil Aqsa memiliki umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia, Malaysia, Kanada, Amerika, dimanapun orang yang berasyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, beliau punya hak di Al-Masjidil Aqsa dan punya wajib, ada kewajiban juga. Apa kewajibannya? Ia membela Al-Masjidil Aqsa, membela saudara kita yang ada di sana, dan harus berusaha semaksimal mungkin dan sesuai kemampuannya berusaha untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa Mubarak dari penjajahan. Tapi memang isunya itu pengen dihancurkan. Iya, jadi itu poinnya. Kenapa saya panjang tentang Al-Masjidil Aqsa, karena ini alasannya ini. Poinnya Al-Masjidil Aqsa dan tanah negeri. Kenapa juga? Mungkin ada orang bertanya, tapi kenapa? Banyak kita punya banyak masjid di seluruh dunia. Di Indonesia aja jutaan masjid mungkin ya. Di seluruh dunia juga jutaan masjid. Jangan. Itu Al-Masjidil Aqsa Mubarak beda sama masjid-masjid yang di seluruh dunia ini. Al-Masjidil Aqsa Allah Azza wa Jalla sebut di Al-Quran Al-Karim, dan Allah Azza wa Jalla mensucikan tanahnya. Dan itu memiliki umat Islam. Jadi nilainya, value-nya itu sangat besar buat umat Islam gitu. Coba, tapi umat Islam yang sekarang jumlahnya sekitar 2 miliar tidak bisa memasukkan satu botol air untuk saudara kita yang di Gaza. Coba, kan nggak fair itu. Sedang mereka kirim senjata secara terang-terangan gitu. Tapi Gaza sekarang tidak punya air yang bersih, tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya apa-apa. Selama 25 hari ini benar-benar ditangkap, ditutup semua jalur, tidak boleh kecuali bisa bernafas sampai saat ini gitu. Itu sangat menyedihkan. Makanya kita harus tahu, ini perang kita, perang hidup. Kita akan hidup atau mati gitu. Saya berharap umat Islam bangun dan sadar atas kejadian di tanah di sana. Karena kalau na'udzubillah sudah terjadi senario atau tujuannya itu Zionis, ya nanti lama-lama umat Islam akan habis dan akan terjajah lagi gitu. Dan apa ini jangan-jangan yang disebut bagai buih di lautan?
Nggak ngerti. Saya belum ngerti. Bahasa Jadi- peribahasa. Jadi banyak tapi nggak ada efeknya apa-apa gitu. Oh iya, gutha, iya baru saya ngerti. Yaitu sudah Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam akan datang waktu yang mereka banyak banget, tapi tidak tidak berefek, tidak bersatu gitu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail gitu. Kita ini 2 miliar tapi nggak bisa membantu saudara kita yang di sana gitu. Itu nubuah Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu. Itu yang terjadi. Tapi kita harus ingat di satu waktu juga saya sering mengingatkan bahwa insya Allah kebaikan itu ada di dalam umat Islam. Amin. Walaupun kondisinya sekarang kalau lihat secara mata itu lemah, tidak bersatu, pecah, tapi kita harus ingat bahwa kebaikan itu masih ada dan insya Allah satu hari nanti akan kita kembalikan tanah kita kepada umat Islam insya Allah Ta'ala. Amin ya. Jadi setidaknya yang mengirimkan doa lah ya. Karena doa adalah salah satu kekuatan yang dipunyai oleh Benar. umat muslim. Senjata kita adalah doa. Jadi kita orang muslim harus cerdas dan harus mengerti kasus umat Islam ini dan membela di sosmed, di TV, di semua tempat yang bisa bela saudara kita di sana. Insya Allah itu ada nilai jihad fisabilillah. Insya Allah Ta'ala. Oke, makasih banget Bang Odai sama Kak Ida udah datang ke RJL ya. Dimana juga ini memang lagi rame-ramenya di medsos. Bahkan kemarin juga Presiden Jokowi ya mengeluarkan statement mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh kaum Wahyudi. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.